Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1, bilangan cacah sampai 100.000. Kita akan membahas bagian A, membaca dan menulis bilangan cacah sampai 100.000 dan menentukan nilai tempatnya. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 9. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 1, bilangan cacah sampai 100.000. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat membaca, menuliskan, menentukan, membandingkan, mengurutkan, menyusun atau komposisi, menguraikan atau dekomposisi, menghitung operasi bilangan, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah sampai 100.000. Nah, ini ada peta konsep, jadi nanti kita akan membahas nilai tempat, komposisi dan dekomposisi, lalu operasi kalimat matematika. Nah, nanti kalimat operasi matematikanya ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kata kunci pada pembelajaran ini adalah bilangan cacah, nilai tempat, komposisi, dekomposisi, operasi bilangan, dan bilangan 100.000. Yuk kita menyimak, coba kita lihat di sini ada beberapa barang dagangan dari Pasar Sukawati. Nah, Pasar Sukawati di Bali menjual berbagai jenis oleh-oleh, seperti pakaian, lukisan, dan berbagai jenis oleh-oleh lain. Pakaian yang dijual terdiri atas pakaian anak-anak, remaja, dan dewasa, serta pakaian khas Bali. Di Pasar Sukawati ini, kalian bisa membeli barang baru hingga barang bekas, serta menikmati beberapa makanan khas dari Bali. Apakah kalian pernah berwisata di Bali? Jika belum, apakah kalian pernah berwisata ke tempat wisata lain selain di Bali? Ketika berwisata, kita sering membeli oleh-oleh cenderamata. Sebelum membeli, apakah kalian membandingkan harga di antara pedagang terlebih dahulu? Dapatkah kalian menentukan mana yang lebih murah? Yuk kita mengingat kembali. Apakah kalian ingat tentang cara membaca dan menulis suatu bilangan serta menentukan nilai tempatnya? Bagaimana membaca ini? Ini dibacanya adalah 3.456. Bagaimana menuliskan bilangan 3.320 rupiah? 3.320 rupiah ya. Sebutkan nilai tempat 2 pada bilangan 2.345. Ini adalah ribuan ya. Kemudian berapakah hasil 56 ditambah 75? Bagaimana cara menjumlahkan dengan cara bersusun panjang dan bagaimana cara bersusun pendek? Nah, ini nanti sebetulnya akan kita jabarkan ya adik-adik. Kalau bersusun pendek tuh begini, 56 tambah 75. Ya, ini 11, satu simpan, 1 tambah 5 tambah 7, ini berarti 13, jadi 131. Kalau susun panjang tuh yang seperti ini. Ya, 50 plus 6. Yang 75 itu 70 plus 5, terus baru kita tambahkan ke bawah begini. Sama dengan 50 plus 70 itu adalah 120 tambah ini 11. Ya, jadinya 100 tambah 20 tambah 10 tambah 1 sama dengan 131 ya. Nah, ayo mengingat kembali, di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang nilai tempat, membaca bilangan, dan melakukan operasi bilangan. Mari kita mengingat kembali. Coba kita lihat di sini, Inisa ingin membeli jus rasa mangga, jeruk, dan alpukat dari sebuah toko online. Harga sebotol jus mangga 6.375 rupiah, kita tulis dulu ya, agak ribet nih. Berapa nih? 6.375 rupiah ya. Terus harga sebotol jus jeruk, ini mangga ya. Terus jus jeruknya 5.950 rupiah ini. Kemudian harga jus oh nih alpukat yang ini 9.500
Rp9.050. Ini alpukat ya. Bagaimana cara menuliskan angka-angka jus tersebut sesuai dengan nilai tempatnya? Yuk kita tuliskan. Pertama mangga dulu. Mangga itu tadi 6.000, ratusannya 3, puluhannya 7. Ini satuannya 5. Terus jus jeruk. Jus jeruknya ribuannya 5. Ini 9, 5 dan 0. Terus ini alpukat. Alpukatnya 9.050 ya. Yuk kita bahas bagian A. Nah, di sini ada tabel atau gambar jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia ya. Nah, menjelang akhir tahun 2019 muncul virus COVID atau corona yang menginfeksi saluran pernafasan. Orang-orang yang terpapar virus ini bisa jadi tidak bergejala, tapi kebanyakan merasakan gejala ringan, sedang hingga parah, memerlukan bantuan medis. Nah, gambar di halaman sebelumnya ini adalah jumlah yang terpapar COVID per tanggal 14 Agustus 2020. Pernahkah kalian melihat angka-angka seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut? Selain pada gambar tersebut, di manakah kalian menemukan angka-angka tersebut? Nah, yuk kita temukan. Yang pertama bahas menulis bilangan Caca sampai 100.000. Yohana merupakan siswa baru di kelas 5 SD Pancasila. Karena memasuki kelas baru, ibu membelikan beberapa peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis. Ibu membelikan Yohana 4 buku tulis dengan harga Rp14.500. Cara menulis 14.500 adalah sebagai berikut. Nah, 14.500 ditulis 14 seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita mengeksplorasi cara komang. Perhatikan cara Komang dan Yohana menuliskan bilangan berikut ini. Komang menuliskan harga buku tulis pada tabel berikut ya. Ini ada nilai tempat puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, Yona menuliskan harga buku tulis sebagai berikut. Jadi, yang angkanya sama dia dicetak tebal ya, ada 14 dan ada 5. Ya, 14 dan 5. Kemudian caranya tentukan angka yang menunjukkan nilai tempat puluhan ribu yaitu 1. Lalu yang menunjukkan tempat ribuan yaitu 4, ratusannya 5, puluhannya 0, satuannya 0. Jadi bilangan tersebut adalah 14.500. Kemudian membaca bilangan Caca sampai 100.000. Ayo berpikir kreatif. Nah, ini ada harga satu botol obat batuk ya. Adik Asep sedang mengalami gejala COVID-19 yaitu batuk, pilek, dan demam. Ibunya meminta Asep membelikan obat di apotek. Dapatkah kalian membantu Asep membaca harga obat yang dibelinya? Ini dibacanya adalah 66.500. Nah, sekarang kita berpikir kritis. Kecamatan Kayu Tanam terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018, penduduk kecamatan ini berjumlah 26.932 jiwa, yang terdiri atas 13.354 jiwa laki-laki dan 13.578 jiwa perempuan. Berdasarkan bacaan tersebut, coba kerjakan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tuliskan jumlah seluruh penduduk Kayu Tanam dan tentukan nilai tempatnya. Nah, di sini kalau jumlah seluruhnya berarti yang ini ya. Ya, kita akan nilai tempatnya ini puluhan ribu. Lalu ini adalah ratusan. Ini ribuan ya. Lalu habis itu ratusan, puluhan. Nah, karena nggak cukup, Karina geser dulu. Puluhan dan satuan. Nah, di sini
26.000 berarti ini 2, ini 6, 9, 3, 2. Ini adalah seluruhnya ya. Kemudian tuliskan jumlah penduduk perempuan. Tentukan nilai tempatnya. Perempuannya berarti ini. Nah, kita tulis dulu dia adalah 13.000, berarti 13.578. Nah, ini nilai tempatnya 1, 3, 5, 7, 8. Tentukan jumlah penduduk laki-lakinya, yang ini sudah ada tulisannya 1, 3, 3, 5, 4. Nah, kemudian tulis jumlah penduduk laki-laki. Tadi sudah ya? Oh, sudah ini tadi. Ini laki-laki. Terus tuliskan cara membaca bilangan yang kalian peroleh dari nomor 1 sampai 3 di atas. Oke, kita bacakan ya. Nomor pertama yang 26.932 dibacanya 26.000. Sebentar ya adik-adik. 26.000 932. Kemudian yang 13.578 13.578. Kemudian yang terakhir ini 13.354. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Oke, tuliskan bilangan yang terdapat pada gambar di bawah ini serta cara membacanya. Nah, kalau bilangannya sudah dituliskan di sini, jadi kita tuliskan dibacanya saja ya. 15.950. Kemudian ini ada teh ya. 16.667. Lalu ini ada tempat pensil 44.567 gitu ya. Kemudian hubungkan cara baca bilangan berikut dengan bilangannya. Kita mulai dari 13.456. Nah, ini yang paling bawah ya. Kita tarik ke sini. 40.350. Nih dia. 88.976 ini ya. 25.786 nih. 54.675 yang ini ya. Lengkapi tabel berikut. Oke, ini dibacanya nggak muat, kita kecil-kecil aja. 87.900. 88.675.
Kalau ini kita tulis bilangannya 56.786. Terus bilangan 7-nya itu ada di ratusan. Oh, apa ini? Puluh ribuan dan satuan. Berarti ini ngarang ya, boleh ya adik-adik. Tapi nilai 7-nya ada di puluhan ribu dan satuan. Berarti boleh misalnya 71.451 kayak gitu ya. 71.451. Nah, yang ini bebas, tapi yang depannya 7, yang belakangnya 7 ya adik-adik, belakangnya 77 gitu ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.